Salam, selamat siang, saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Kadek Pasek Sudiantara. Sehingga yang sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di siang hari ini Engkau sudah berikan kami kesehatan, baik keluarga kami, baik hamba-Mu, terlebih lagi kawan-kawan kami di luar sana. Dan kami percaya di mana saatnya kami berharap pada Engkau, topangan dan didikan beserta lawatan Tuhan ada menjamah setiap hidup kami. Yang kami syukuri karena Tuhan sudah melihara hidup kami. Yang sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kuasai hamba-Mu dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terpuji nama Allah kami yang hidup, kami akan memulai mendengarkan, yaitu kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami menyapa, Salam. Puji nama Tuhan. Kita sudah berkumpul di siang hari ini. Ya, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau percaya lawatan dan belaan Tuhan. Sehingga di siang hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di mana saatnya Tuhan akan memampukan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan melalui kekuatan Tuhan sendiri. Baik, saya mau mengajak semuanya, yaitu bagaimana Yesus diceritakan di salib. Bahkan juga saya mau bersaksi, saya punya gudang perkayuan. Di dalam gudang saya itu ada yang nulis pakai kapur, dikatakan Tuhan orang Kristen mati. Nah ini karena apa? Karena mereka tidak tahu sepenuhnya daripada Kristus. Saya mau jelaskan, yaitu di siang hari ini dengan saya bawa tema, yaitu ada apa ya sih Kalpari bagi kita? Ada apa sih Kalpari bagi kita? Atau mungkin kita sebut makna Kalpari bagi kita. Ini saudara ya. Tentu kita harus mengetahui sebenarnya ya, sebelum ada yang menulis dan mau melakukan ya, tujuannya kita beragam dan berbineka tunggal ika, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi. Ini saudara ya. Dan sudah tentu sekalipun Tuhan saya itu dibenci orang, saya tidak mau tahu ya. Yang penting saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengajak saudara yang dikasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mungkin saya aja lihat di Matius 27 ayatnya ke-33, demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah mereka di suatu tempat ya, yang bernama Golgota, artinya Goa Tengkorak. Kalau saya melihat sejarahnya, di Golgota itu Goa Tengkorak tempatnya orang-orang penjahat. Ya. Jadi mereka tidak pernah yang benci ya kepada Tuhan Yesus, itu tidak sekedar melihat pribadinya, tidak mengenal pribadinya. Ya, yang benci kepada Tuhan Yesus dia yaitu mengenal secara fisiknya saja. Dilihat, oh dia mati digantung karena mungkin dia yang salah berdosa. Saya mau ngajak yaitu di siang hari ini mengenal ya bagaimana sih ya
makna Kalvari bagi kita itu. Kalau saya mau aja lihat lagi saudara yang dikasihi Tuhan ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yaitu di Lukas, Injil Lukas, dari Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-32 sampai 48. Ya, saya akan bacakan di ayatnya yang ke-32 dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ini saudara. Saya loncati saja ayatnya saudara ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya. Di sebelah kanan Tuhan Yesus dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Bapa, "Ampunilah mereka Bapa, ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini saudara dikasih Tuhan, begitu penghinanya, ya. Ayatnya yang ke-35, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ini apa artinya saudara ya? Dia sengaja memancing Tuhan Yesus, disuruh menyelamatkan dirinya digantung di kayu salib. Ini ada politik saudara, kalau kita mengenal itu politik. Nanti kalau sudah Yesus ya bisa selamat, pasti Yesus akan menyelamatkan orang tersebut. Tunggu, tanpa Yesus pun ya melepaskan dirinya di kayu salib, nanti dia pasti akan diselamatkan. Kalau kita melihat ayatnya juga ya saudara kasih Tuhan. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan yaitu anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Itu seperti tadi saya katakan, ya. Bisa, apa yang tidak bisa bagi Tuhan, bisa dia selamatkan. Karena di mana saatnya ya Yesus mati di kayu salib, ya, dengan siksaan begitu supaya kita tabah menerima apabila ada siksaan. Ini artinya saudara. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya, gitu dia langsung bilang. Tapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayatnya ke-41, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Penjahat kanan kirinya wajar dia sebenarnya harus mati, dihukum, dicambuk, digantung di sana. Karena mungkin dia ada melakukan perbuatan yang kurang berkenan di mata Tuhan. Beda dengan Yesus. Yesus mau menyalibkan dirinya yaitu untuk menebus umat manusia. Bagi orang-orang yang menyalibkan Yesus, saya tahu bahwa pribadinya tidak mau ingin disaingi. Makanya ada pertanyaan, "Engkaulah orang raja orang Yahudi?" Seperti itu. Ya. Saya tahu orang-orang yang beriman, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, sebelum Yesus ya dicambuk, waktu Yesus dilahirkan aja sudah menjadi pro dan kontra. Karena apa? Orang-orang yang memiliki ilmu zaman dahulu, memiliki iman, dia akan mengetahui ya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada yang disebut dengan yaitu apa? Di dalam nama Yesus ada hidup kekal. Ada jaminan. Jadi hanya ada satu manusia, satu Allah ya yang mau menjaminkan dirinya sendiri. Inilah menjadi pro dan kontra. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita mengenal. Jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Ya. Mari kita memupuk pribadi kita supaya saling menghormati dan saling menghargai.
Kalau kita saling menghormati, saling menghargai, kita akan tahu nanti pribadinya mereka, saya tahu juga pribadinya mereka. Dan kita saling apa? Saling sharing di sini kan? Ini. Dan kita tidak saling mengunggulkan di sini, saudara. Tidak merasa paling benar. Ya, yang benar hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu di ayatnya yang ke-42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini yang satunya dia berkata seperti itu ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dia datang nanti sebagai raja, sebagai juru selamat, ingat aku, dia bilang begitu ya. Yesus tidak menunggu lama lagi. Yesus yang berbicara. Ya, di Lukas 23 ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan di siang hari ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, tidak nunggu lama-lama lagi, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, kalau hari ini mati, waktu itu kanan kirinya penjahat, tidak nunggu lagi lama-lama lagi. Yesus masih juga bermujizat, ya saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ini saudara. Ayatnya yang ke-43 jelas sekali. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sungguh luar biasa. Kita harus mengenal, ya, makna, apa sih maknanya? Ya, Kalvari bagi kehidupan orang Kristen. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bukit Kalvari merupakan suatu tempat eksklusif atau eksekusi yang bersejarah bagi seluruh umat manusia, karena tempat itu memberi makna tersendiri bagi kehidupan manusia. Ini saudara ya. Semua tentu yang jahat pasti dibawa ke sana. Tapi firman Tuhan katakan, yang orang ini beda. Ini saudara. Makna rohani yang dapat dipelajari dari Bukit Kalvari. Bukit Kalvari yaitu merupakan, ya, yang pertama saya dapatkan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Kalvari adalah tempat kejahatan. Nah, ini saudara ya. Tempat eksekusi. Mati. Itu saudara ya yang dikasihi Tuhan. Di situ ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Bahkan Yesus sendiri dianggap sebagai penjahat. Ya. Inilah yang tidak mengerti. Yesus sendiri dianggap penjahat di sana. Karena Golgota itu adalah buat tengkorak, tempatnya orang yang mati di sana. Di situ segala dosa dan kejahatan seluruh umat manusia tertumpuk. Dan di situ jugalah Allah menyatakan komprominya terhadap dosa. Sehingga ia telah menjatuhkan hukuman terhadap segala dosa dan kejahatan manusia atas anaknya sendiri. Ini saudara, ya. Kenapa si Bapa di surga harus menempatkan Yesus di sana? Supaya memiliki makna-makna tersendiri nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari, ya, ada apa sih Kalvari bagi kita, atau makna Kalvari bagi kita? Ya, yang pertama tempat kejahatan, saudara ya. Lalu kita melihat ayatnya yang ke-32, ya. Ayatnya ke-32 jelas sekali berkata, ya, dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Lalu yang kedua, ya, dari makna Kalvari bagi kehidupan orang Kristen, tempat pencurahan kasih dan pengampunan Allah. Wow. Ya, orang yang setengah-setengah nanti melihat, kok di sana ke tempat mati, kok kenapa ada pencampuran, ya, pencurahan kasih. Nah, ini lihat saudara. Yesus mengampuni salah seorang penjahat yang menyadari akan kejahatannya. Kita lihat di ayatnya yang ke-34, saudara yang dikasihi Tuhan, ya.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di saat Yesus mau mati di kayu salib, dia sempat juga mohon kepada Bapa, ampunilah mereka. Ya, demikian juga segala dosa, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kejahatan kita akan diampuninya kalau kita menyadari dan menyerahkan diri kepadanya. Nah, ini artinya kalau kita mau menyerahkan diri total, ya, setotal-totalnya kepada Tuhan Yesus, baru kita akan menyadari. Jadi bagaimana, ya, saya mau katakan buat saudara, misalnya makan pisang susu, saya makan pisang susu, terus saudara makan pisang yang hijau yang panjang itu, sama enggak? Yaitu rasanya tidak sama. Jadi kalau saudara ingin merasakan bagaimana yang saya kecapi dengan pisang susu, mari buang itu susu yang hijau panjang itu, mari minta kepada saya pisang susu itu, baru sama-sama merasakan. Ini saudara yang dikasih Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu makna dari Kalvari. Apa sih itu Kalvari bagi orang Kristen? Yang ketiga, tempat keselamatan. Loh, kan terkejut, ya, terkejut. Sedangkan Golgota itu adalah gua tengkorak bagi tempat orang-orang yang jahat. Tapi di sini kok ada, saya dapatkan, yaitu apa? Tempat keselamatan. Nah, saudara, mari kita pikir, ya. Dari ayatnya 40 sampai 43 saya akan bacakan. Ya, ayatnya 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayatnya ke-42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayatnya yang ke-43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kenapa saya katakan yaitu yang ketiga, yaitu tempat keselamatan, muncul di ayatnya yang ke-43. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saudara kekasih yang saya kasih dalam kasih Kristus. Yesus berkata kepada penjahat itu, "Hari ini," tidak ditunda-tunda lagi, ya, "engkau bersama aku berada di dalam Firdaus." Berarti penjahat yang disalibkan itu dipulihkan oleh Allah melalui kematian Yesus. Ya, ini pada inti dasarnya ya itu, saudara. Ya, kalau saya mau jabarkan terus mungkin sampai 2 jam saya enggak habis-habisnya. Seumur hidup pun saya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, enggak habis-habisnya untuk memberitakan. Ya, karena kita sebagai orang percaya, ya, yang mau datang kepada Yesus yang sungguh-sungguh. Dalam artian bukan kita mengenal Yesus dengan setengah hati. Ya. Jangan mau katakan, "Tuhan, saya sudah seperti ini melayani, ya. Sudah semuanya perintahmu sudah kulakukan. Tapi aku tidak engkau pakai, ya, untuk akan bermujizat dan bernubuat." Loh, urusan diberikan kuasa, di mana saatnya kita memiliki iman, maka Allah akan berikan kuasa buat kita. Di mana saatnya kuasa itu turun, saudara dan saya terima, pegang, dan jangan lepaskan kembali. Ingat, Tuhan Yesus datang yang pertama, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa. Lalu Yesus hadir yang kedua, yaitu untuk apa? Menghakimi dan mengadilinya nanti. Ini saudara, kita sebagai orang percaya, mari kuatkan iman kita, menantikan Kristus kali yang kedua, di mana saatnya kita mau benar-benar mengetahui apa sih Kalvari bagi orang-orang Kristen. Lalu yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, tempat mujizat. Loh, tambah terkejut lagi, saudara, tambah heran, ya.
Golgota kan gua tengkorak, paling tidak tengkorak-tengkorak yang bergelinding di sana, ribuan tengkorak ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kenapa harus dikatakan oleh orang Kristen, orang percaya, yaitu tempat mujizat? Heran kan? Saya akan bacakan ayatnya, yaitu di ayatnya 44 sampai 45. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 3 ini saudara, jam 3 pagi ya. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ini saudara, ya. Di Kalpari Yesus sang pembuat mujizat itu masih melakukan mujizat menjelang kematiannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu terjadi kegelapan selama 3 jam, saudara. 3 jam gelap. Kita baru 15 menit aja mati listrik, gelap sudah bingung. Jadi jangan sekarang hidup dalam kegelapan. Saudara dikasih Tuhan, hidup di dalam terang kasih Kristus, saudara ya, yang dikasih Tuhan ya. Jangan sudah badannya kayak saya hitam, tambah ireng meneh. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan ya. Mari kita hidup di dalam terang kasih Kristus. 3 jam dan matahari tidak bersinar. Ya, tapi bagi orang-orang percaya, dia akan melihat bahwa di dalam kematiannya Tuhan Yesus ada tempat mujizat. Kenapa tabir terbelah menjadi 2? Dulu orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya, sulit sekali mau akan masuk surga. Tetapi hari ini kita percaya bahwa kematian saya seperti 2 penjahat tadi, hari ini engkau bersama aku tidak lama dan tidak ditunda lagi. Berapa jam, berapa menit, bersama-sama di Firdaus, yaitu di sorga. Ini saudara, tabir terbelah menjadi 2. Surga itu supaya apa? Manusia yang dulunya diantar sekarang gampang dengan sendirinya, ya, mencari Yesus, naik bersama-sama di Firdaus. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir saudara, apa sih sebenarnya makna dari Kalpari buat orang-orang Kristen? Ya, tempat penyerahan diri secara total. Luar biasa. Tempat penyerahan diri artinya secara total berserah kepada Tuhan. Ya, dari ujung rambut seotian noda pun ya tidak ada tersisa, berserah total kepada Yesus. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yesus rela menyelamatkan nyawanya sebagai wujud dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapaknya. Ini saudara ya. Ini yang dimaksud dengan tempat penyerahan diri secara total. Berarti hidup kita harus menyerahkan, mau melakukan hal sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saya mau ngajak di siang hari ini, yaitu apa sih Kalpari bagi kita? Mungkin maknanya, makna Kalpari bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, bagi kita. Yang pertama, yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tempat kejahatan. Yang kedua, tempat pencurahan kasih dan pengampunan dari Allah. Yang ketiga, tempat keselamatan. Kalau tidak Yesus mati di kayu salib, saudara, tidak ada yang namanya keselamatan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Allah yang lahir, ya, Allah yang hidup. Apalagi Allah yang mau mati, bangkit pula di hari yang ketiga dari antara orang mati. Allah itu apa? Hidup. Dan kita diberhak untuk
berbicara kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, di sana ada tempat keselamatan. Jadi orang memandang setengah-setengah gua tengkorak di tempatnya orang yang kurang ajar atau orang-orang yang penjahat, ya banyak dihukum di sana. Tapi bagi orang Kristen ada tempat keselamatan di sana, di mana Yesus mau mati di kayu salib untuk buat saudara dan saya hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu yang keempat, di tempat kematian di Golgota itu ada yang namanya tempat mujizat. Ya. Kalau Yesus tidak mati dan kita tidak akan pernah mendapatkan mujizat. Karena hukum bagi Allah dia taati. Bangkit pula di hari yang ketiga dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Lalu yang kelima, tempat penyerahan diri secara total. Ya, harus total serahkan diri saudara. Ya, mari kita menerima pengampunan yang telah Yesus lakukan di atas Kalpari dengan iman dan jangan lagi hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus mati terhadap dosa serta menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jangan lagi hidup dalam dosa, tetapi kita harus mati terhadap dosa serta menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya dengan tetap taat, setia memikul salib kita masing-masing. Di mana saatnya duduk bersimpuh, saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Yesus, maka bangun dan kuat ikut menerima cobaan yang diizinkan dalam pribadi saudara dan saya hari ini. Kalau duduk selalu ya atau berlutut menghadap Tuhan, kita yakin berdiri mampu menghadapi masalah bersama Tuhan. Amin. Demikianlah yang saya dapatkan, yaitu tentang bagaimana arti dari Kalpari. Bapa di surga, terima kasih, hamba-Mu mengucap syukur di siang hari ini. Apa yang kami dengar pelajaran-Mu Bapa, biarlah benar-benar menjadi rema sepanjang hidup kami. Setiap telinga mendengarkan di siang hari ini, mengetahui arti dari maksud dan tujuan Tuhan mati di kayu salib di Golgota. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Engkau memberkati setiap telinga, biarlah Engkau menjabarkan di setiap hati, dan Engkau meteraikanlah di setiap akal dan pikiran saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.